Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ade Aulia dengan NIM 86059814 dengan prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka Sumatera Utara, Salut Batubara. Salam kenal semuanya ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Jangan lupa ditonton ya. Peran filsafat ilmu bagi ilmu pendidikan yaitu filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengendali utama bagi ilmu pendidikan. Ia menjelaskan hakikat, tujuan, dan batasan ilmu pendidikan, sehingga keberadaannya menjadi jelas dan sah sebagai sebuah ilmu yang disiplin. Filsafat ilmu juga mengukuhkan keunggulan ilmu pendidikan dengan memberikan dasar pemikiran yang logis dan sistematis, sehingga ilmu ini tidak hanya berisi praktik, tetapi juga memiliki fondasi teori yang kokoh. Selain itu, filsafat ilmu menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan ke dalam tubuh ilmu pendidikan, sehingga ilmu ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga pedoman yang bermoral dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peran pendidikan bermakna dan bernilai bagi pengembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai menjadi wadah nyata untuk menguji, menerapkan, dan menyempurnakan gagasan-gagasan dalam filsafat ilmu melalui praktik pendidikan yang baik. Konsep-konsep filsafat ilmu dibuktikan kebenarannya dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan juga melahirkan tantangan, pemikiran baru, dan pengalaman yang mendorong para filsuf dan ahli ilmu untuk terus mengembangkan, memperbarui, dan memperdalam pemikiran filsafatnya. Tanpa adanya praktik pendidikan yang nyata dan bermakna, filsafat ilmu hanya akan menjadi gagasan abstrak yang sulit berkembang dan tidak memiliki dampak yang luas. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki kemampuan untuk membedah, meneliti, dan menjelaskan setiap persoalan pendidikan secara mendalam dan tajam melalui 3 cabang utamanya, yaitu 1. Ontologi, membantu memahami hakikat dari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Misalnya apa? Hakikat peserta didik, hakikat pengetahuan, dan hakikat tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi, menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan disampaikan, sehingga membantu menentukan cara mengajar, metode belajar, dan cara mengukur keberhasilan pendidikan yang benar dan sah. Yang ketiga, aksiologi, menganalisis nilai dan kegunaan dari setiap hal dalam pendidikan sehingga dapat dinilai apakah suatu kebijakan, kurikulum, atau tindakan pendidikan itu baik bermanfaat dan pantas untuk dilaksanakan. Contoh penerapan konkret yaitu 1. Dalam kebijakan, pemerintah menyusun kebijakan pendidikan yang mengutamakan pemerataan, kesempatan belajar, dan meningkatkan kualitas karakter. Hal ini didasarkan pada pemikiran filsafat yang menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang dan bertujuan membentuk manusia yang utuh dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua yaitu dalam kurikulum, penyusunan kurikulum yang menyeimbangkan antara pengetahuan teori, keterampilan praktik, dan pembentukan sikap. Hal ini menerapkan pandangan filsafat bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kemampuan dan nilai diri siswa. Yang ketiga yaitu dalam proses pembelajaran. Guru menerapkan metode mengajar yang tidak hanya ceramah, tetapi juga mengajarkan siswa berpikir kritis, bertanya, dan mencari tahu sendiri. Ini didasarkan pada pandangan filsafat bahwa pengetahuan adalah hasil proses berpikir dan pengalaman, bukan sekedar informasi yang diterima pasif. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.